lan kula suwun dipun jagi putraipun wates boten kanggo caripun pengawasan. Saking kula semanten wonten satuse boten terus makan. Biasanipun menawi tiang-tiang umum menika memasuki tahun baru, napa melih injil menika pas ulang tahun, terus golek kue ulang tahun, terus disumeti napa niku lilin, terus dinyanyi tersebut seneng mereka umurnya tambah, umurnya tambah, mohon janjinya umurnya sudah, gitu, janjinya pun umurnya pun sudah, nanti menambahi pun modal, dinten dengan atas dinten bulan Jumat kantos Jumat. Biasanya pun yang itu minggu tadi minggu dari Jumat bulan atas bulan tahun atas tahun itu sesungguhnya mengurangi jatah umur yang Allah tetapkan di dunia. Imam Hasan Al-Basri beliau mengatakan innama anta ayyamun majmu'ah. Itu di situ andi salah mendetik innama anta, kalau untuk mu'annas, kalau andi anta bermudahkan andi mu'annas. Innama anta ayyamun majmu'ah, sesungguhnya engkau wahai manusia hanyalah kumpulan hari-hari. Kullama madha yaumun madha ba'duka, setiap satu hari pergi maka sebagian dirimu juga pergi. Terus yang paling pun berusaha umur pun belum dari yang lalu umur belum sama berusaha. Itulah kami. Setiap satu hari pergi sebagian dirimu pergi. Sudah. Beliau juga mengatakan Ibn Adam innama anta baina madiyatain, wahai anak Adam, wahai manusia
antara dua kendaraan yudhi'ani yang mengantarmu yudhi'ukan nahar ilal lail wal lail ilal nahar, kendaraan siang mengantarmu malam dan malam mengantarmu menuju siang, hatta yuslimanika ilal akhirah, sehingga keduanya menyerahkanmu menuju akhirat. Faman a'dhamu minka ya bena Adam qataran, maka siapa yang lebih besar bahayanya darimu hai manusia. Terus kita pindah dari malam ke siang, siang ke malam, ya. Yang mana Imam Hasan Basri menggambarkan seperti dua kendaraan yang selalu membawa manusia, siang ke malam, malam ke siang, sampai masuk akhirat, sampai datang ajal, ya sudah nanti masuk akhirat. Selajipun nggih menika kita aturaken mriki keutamaan bulan Muharram. Bulan Muharram termasuk bulan yang istimewa. Ya, banyak dalil yang menunjukkan bahwa Allah dan Rasulnya memuliakan bulan Muharram. Bulan Muharram bulan mulia, bulan suci. Bukan sebuah anggapan sebagian orang itu bulan sial, ya, bulan keramat yang tidak boleh melakukan ini itu, ya. Napa sebabipun bulan Muharram bulan mulia? Pertama, termasuk 4 bulan suci Asyhurul Hurum. Ya, Allah ngendikaken dalam Al-Qur'an wonten ing surat At-Taubah ayat 36, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda, di dalam ketetapan Allah ketika menciptakan langit dan bumi. Terus Allah sampun netepaken wit nyiptakan langit lan bumi bilih setunggal tahun wonten 12 sasi. Terus hitungan setahun 12 sasi, itu bukan karena penyelidikan manusia, percobaan manusia, tapi Allah ajarkan. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram, 4 bulan mulia, 4 bulan suci. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tadzlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu, mendolimi diri kamu dalam 4 bulan itu. Berbuat zalim, berbuat maksiat, mengganggu orang lain dilarang di seluruh bulan, di seluruh waktu. Akan tapi jika dilakukan di 4 bulan ini, maka lebih besar, ya, balasannya, lebih besar dosanya. Nabi SAW menerangkan injih menika 4 bulan itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Dzulqa'dah menawi tiyang sepuh rumiyin ngendikaken Dzulqa'idah. Nggih. Dzulqa'idah. Lajeng Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dzulhijjah niku besar. Sasi besar. Lajeng Muharram niku sura. Yang sepuh ngendikaken sura. Sura menika saking tembung Asyura. Ingkang Asyura menika hari ke-10 bulan Muharram. Asyura. Yang sepuh rumiyin kan sosok angel, huruf ain niku angel. Sehingga wonten yang maos Al-Qur'an pas ain nggih rada angel. Dadi ngah. Napa melih Asyura ngesin nggih rada angel. Sehingga lajeng dipun gampangke dadi sura. Lajeng Rajab nggih. Yang sepuh ngendikaken Rejab. Rajab dadi Rejab.
Nabi ketika akan wonten hadis saking sahabat Abu Bakrah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu, inalipun haji wada Nabi SAW berkhutbah wonten hadis Imam Bukhari Imam Muslim, az-zamanu qad istadara ka hayatihi yauma khalaqallahu samawati wal arda. Sesungguhnya zaman berputar sebagaimana ketika Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanah 12 syahron. 1 tahun ada 12 bulan, minha arba'atun hurum. Dari 12 itu ada 4 bulan haram, 4 bulan suci, 4 bulan mulia. Thalathun mutawaliyat, 3 berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wal Muharram, wal Rajab, dan bulan Rajab, Mudhar, yaitu Rajab yang dihormati suku Mudhar. Alladzi baina Jumada wa Sya'ban, yang ada antara Jumada Tsaniyah, yang dalam bahasa Arab Jumada Tsaniyah, menawi mbah-mbah Jumadil Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, dan Sya'ban. Menikah keutamaan bulan Muharram. Bulan Muharram termasuk bulan suci, bulan mulia, bulan agung. Lajeng kali menikah Muharram itu dinamakan Syahrullah, bulannya Allah. Ada sebutan hadis riwayat Imam Muslim dan lain-lain saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW paring dawuh, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, bulan Muharram. Sehingga bulan Muharram kalau secara umum dalam seluruh bulannya ada anjuran puasa, tapi tidak sebulan penuh. Wa afdhalus shalah ba'dal fardhah salatul lail, dan salat paling utama setelah salat wajib salat lail, salat malam. Salat malam wektalipun sak sampun isya ngantos subuh. Ya, sampun isya ngantos subuh. Ya, boleh paling sedikit 1 rakaat, ya. Paling banyak yang Nabi pernah melakukan dalam riwayat yang sahih 13. Dalam riwayat yang sahih. Adapun ada riwayat yang menyebutkan Nabi lebih dari itu, ada 21 pernah. Dari Umar juga pernah, tetapi secara sanad ulama hadis mengatakan tidak sahih. Tetapi bolehkah lebih dari itu? Seperti salat tarawih lebih dari 21, 23, mayoritas ulama mengatakan boleh. Asalkan rukunnya, wajibnya tidak dilalaikan. Lajeng nggih menika keutamaan ketiga bulan Muharram, bahwa di bulan Muharram ada tanggal 10 Muharram yang disebut hari Asyura. Itu hari yang Allah dahulu menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun serta tentaranya. Sehingga orang-orang Yahudi itu memuliakan hari Asyura tanggal 10 bulan Muharram, ya, dan mereka berpuasa di hari tersebut. Sahabat Abdullah bin Abbas ketika akan wonten hadis Imam Al-Bukhari Imam Muslim, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lama qadimal Madinah, bahwa Nabi SAW ketika datang ke kota Madinah, wajadahum yasumuna yauman, yani Asyura. Beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa 1 hari, yaitu hari Asyura. Faqalu, mereka mengatakan, orang Yahudi mengatakan, hadza yaumun azim, ini adalah hari yang agung, wa huwa yaumun najjallahu fihi Musa, itu adalah hari yang Allah menyelamatkan Nabi Musa, wa aghraqa ala Fir'aun, dan menenggelamkan
Fir'aun dan tentaranya. Fasama Musa syukran lillah. Maka Nabi Musa alaihissalam berpuasa karena bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah dengan cara beribadah. Sebagian orang sekarang ada yang bersyukur kepada Allah dan menamakan perbuatannya itu tasyakuran, tetapi isinya kemaksiatan. Nanggap campur saru. Keliru dah. Ataupun yang lain. Tapi namanya tasyakuran. Isinya kemaksiatan. Itulah tipu daya syaitan. Tipu daya syaitan. Faqala, Nabi langsung bersabda, ana aula bi Musa minhum. Aku lebih dekat kepada Nabi Musa daripada mereka, orang-orang Yahudi. Ya, karena Nabi Musa dengan Nabi Muhammad SAW sama-sama utusan Allah. Orang Yahudi mengklaim mengikuti Nabi Musa, tapi mereka banyak menyelisih Nabi Musa. Bahkan Nabi Musa masih hidup pun mereka banyak menyelisih beliau. Alaihi salam. Fasamahu, maka Nabi berpuasa di hari Asyura, wa amara bisyami, beliau juga memerintahkan puasa. Wonten hadis yang sanes menika dipun sebataken bahwa hal ini sebelum Allah wajibkan puasa Ramadan. Dan Nabi mengutus orang-orang untuk keliling ke kota Madinah ya supaya hari ini berpuasa. Yang sudah terlanjur makan minum setelah pengumuman ini mulai puasa. Ya. Setelah Allah wajibkan puasa Ramadan, Nabi tidak lagi memerintahkan puasa Asyura, tetapi menjelaskan keutamaannya. Berarti jatuhnya sunnah. Ya, sebelumnya ketika Nabi memerintahkan jatuhnya wajib. Seperti disebutkan oleh Syekh Salim Al-Hilali dan Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi dalam kitab keduanya, yaitu kitab Sifat Saumin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kok di antara keutamaan bulan Muharram, ya. Saya ringkaskan tiga ini. Ini saya lihat yang ada dalilnya yang sahih. Karena sering orang membawakan kisah-kisah dongeng-dongeng tapi dasarnya nggak jelas. Kemudian yang kedua, amalan apa yang dituntunkan di bulan Muharram? Ya, karena namanya ibadah harus dengan tuntunan. Ya, tidak boleh sembarangan. Pertama yaitu memperbanyak amal-amal salih secara umum dan menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Kenapa? Karena bulan Muharram termasuk 4 bulan mulia dalam 1 tahun, sebagaimana penjelasan di atas tadi. Di bulan mulia, maka secara umum amal-amal saleh dianjurkan dan mendapatkan pahala lebih, dan kemaksiatan dilarang dan mendapatkan balasan yang lebih besar juga keburukannya. Yang kedua, memperbanyak puasa secara umum. Sebagaimana hadis di atas tadi Imam Muslim. Ya, Nabi mengatakan wa afdalu siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Yang ketiga, berpuasa 1 hari tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram. Dalam hadis dari Imam Muslim dan lainnya dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Ya, Abu Qatadah itu nama sahabat. Kalau Qatadah nama tabi'in. Ya, Abu Qatadah ini nama sahabat. Ya. Kemudian Qatadah itu nama tabi'in yang terkenal. Nabi SAW bersabda, siyamu yaumi Arafah, puasa 1 hari Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah, ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira sanah alladhi qablah wa sanah alladhi ba'dah.
Ya, aku berharap kepada Allah puasa itu akan menghapus dosa setahun yang telah lalu dan dosa setahun yang akan datang dan setahun yang telah lalu. Setahun yang sebelumnya yang telah lalu dan setahun yang setelahnya yang akan datang. Wasiyamu yaumi Asyura, dan puasa satu hari Asyura tanggal 10 bulan Muharram. Ahtasibu 'ala Allah, aku berharap kepada Allah, ayukafira sanah allati qablah, menghapuskan dosa satu tahun sebelumnya. Berarti lebih utama mana? Puasa Asyura dengan Arafah? Arafah lebih utama. Sama-sama satu hari, tapi Arafah lebih utama. Kemudian yang keempat, berpuasa satu hari tanggal 9 Muharram. Ya, dikatalah banyak ulama menganjurkan puasa itu tanggal 10, tanggal 9 dan 10. Sebagian yang lain mengatakan juga tanggal 11 supaya 3 hari. Ya, karena 3 hari sebulan itu juga dianjurkan. 3 hari dalam sebulan. Sahabat Ibnu Abbas mengatakan, khina sama Rasulullah sallam yaum Asyura wa amara bisiyami. Ketika Rasulullah SAW berpuasa Asyura dan merintahkan untuk berpuasa, qalu, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, innahu yaumun tu'adzimuhul yahudu wa nasara. Itu adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara. Kenapa orang Yahudi mengagungkan? Ya, kalau amargi Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun, menenggelamkan Fir'aun, dan Nabi Musa bersyukur dengan berpuasa hari itu. Kenapa orang Nasara mengagungkan? Ya. Karena orang Nasara itu mereka mengklaim mengikuti Nabi Isa alaihissalam, yang Nabi Isa mereka anggap anak Tuhan, ya. Sedangkan sesungguhnya beliau utusan Allah Ta'ala, dan Nabi Isa, ya, mereka sebut Yesus. Itu dalam kitab suci mereka mengatakan, aku datang tidak untuk menghapus Taurat, tetapi untuk menggenapi Taurat. Mereka itulah Nabi Isa itu juga mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam. Faqala Rasulullah SAW, fa'idha kana al-amul muqbil, jika datang tahun depan, insyaallah sumnal yaumat tasi, kita puasa hari ke-9. Qala Ibnu Abbas mengatakan, falam ya'til amul muqbil, tahun depan belum datang atau tidak datang hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi SAW wafat. Sehingga puasa ini belum pernah dilaksanakan oleh Nabi SAW. Kenapa menjadi sunnah? Ini sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah. Sunnah karena sabda Nabi. Sebagian ulama menyebut dengan istilah sunnah hammiyah. Sunnah yang dicita-citakan Nabi. Tapi lebih tepat sunnah qauliyah karena sabda Nabi. Menika hadis Imam Muslim. Salajengipun menika kesalahan-kesalahan yang terjadi di bulan Muharram. Ada beberapa bentuk kesalahan yang dilakukan sebagian orang di bulan Muharram. Di sini akan kami sampaikan sebagai bentuk nasihat dan peringatan agar kita mendapatkan keselamatan. Inilah di antaranya. Di antaranya, ya, karena kita tidak membatasi kesalahan-kesalahan itu. Tidak hanya ini maksudnya. Yang pertama, keyakinan bahwa bulan Muharram adalah bulan keramat atau bulan sial. Dianggap bulan ini membawa sial, membawa bencana. Sebagian orang meyakini bahwa bulan Muharram itu bulan keramat, bulan membawa sial, sehingga mereka enggan menikahkan anaknya di bulan Muharram. Di sebagian tempat. Mriki boten. Di sebagian tempat sudah hilang. Ya. Di daerah Kalioso, ya. Atas Kalioso, Kalioso terkenal. Dulu ada teman yang waktu itu mantu di bulan Suro, saya tanya, itu
Itu nanti ada yang datang ya Pak, oh sini udah biasa. Udah biasa. Ya di Solo sebuah tempat lah. Udah biasa. Ya, sudah. Dan nyatanya juga nggak ada masalah. Ada juga yang enggan membangun rumah di bulan Muharram. Betul. Betul nggih? Ya. Ada pula yang tidak mau bepergian di bulan Muharram, jalu ngosek. Bulan Muharram. Karena dianggap bahwa sial. Demikian juga sebagian orang ada yang mengadakan acara ruatan dengan anggapan untuk menolak bala atau sial. Diruat. Ya. Apalagi orang-orang yang lahir katanya membawa sengkolo, ya, membawa sial, ya. Sehingga rezekinya habis terus karena dipangan benorokolo. Ya, umpamanya anak satu untang anting, ya, anak loro lanang kabeh uger-uger lawang. Ya, anak loro lanang kabeh uger-uger lawang. Ya. Anak lanang wedok kedono kedini, ya, atau sendang diapit pansuran. Ya, sendang diapit pansuran apa? Ya, wedok lanang wedok, ya, sendang diapit pansuran. Ya. Ya. Atau pendowo, ya, 5 lanang kabeh, ya. Dan lain-lain. Iki nggawa sial. Siale kudu dibuang. Ya, piye carane ya, diruat. Piye carane nanggap wayang, lakone murwakala. Ya. Sehingga di sebagian tempat ya kalau Muharram nah, terus wayangan laris. Kok larang men wayangan ya saiki ya bareng-bareng rombongan nggih wayange siji niate wong akeh ben rodok ngirit. Wonten-wonten enten dulu. Wonten nggih? Dulu. Adanya seperti itu. Ya, anggapan sial terhadap sesuatu ya itu keyakinan jahiliyah yang dibatalkan oleh agama Islam. Sahabat Abdullah bin Mas'ud ngendikaken bilih Nabi SAW paring dawuh at-tiyaratu sirkun at-tiyaratu sirkun at-tiyaratu sirkun. Tiarah adalah syirik, tiarah adalah syirik, tiarah adalah syirik. Ya beliau 3 kali. Tiarah itu anggapan sial terhadap sesuatu. Wa ma minna illa walakinallaha yudhibuhu bitawakkul. Dan tidaklah dari kita kecuali terkadang terbetik di dalam hatinya anggapan sial, tetapi Allah menghilangkannya dengan tawakal. Maksudnya kadang-kadang anggapan sial itu masuk ke hati orang dan ini tidak dosa. Kadang-kadang terbetik hatinya, wah jangan gitu ya, jangan gitu ya. Ini enggak dosa karena ini bisikan syaitan. Tapi ini harus dihilangkan dengan apa? Dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Katalah yang dilarang itu ya, yang terbetik dalam hati kemudian sampai menghalangi amalan dengan keyakinan tadi. Ya. Ini hadis Imam Abu Dawud dan lain-lain, hadis yang sahih. Anggapan sial menika bentuknya banyak sekali ya. Bisa dengan sesuatu yang dilihat, atau sesuatu yang didengar, atau sesuatu yang dimaklumi, diketahui. Sesuatu yang dilihat seperti kebiasaan orang Arab jahiliyah zaman dahulu ya. Ketika bepergian kemudian melihat burung yang terbang ke arah kiri atau ke arah belakang ya, dianggap bawa sial. Dianggap bawa sial. Ya, sehingga kemudian menggagalkan urusannya. Atau ketika bepergian mau dagang di jalan ketemu orang buntung, wah engkau dagangi buntung. Atau orang cacat, wah nanti cacat ini usahanya, nah, enggak diteruskan.
sesuatu yang dilihat. Atau sesuatu yang didengar, dengar suara yang dianggap bahwa sial. Atau sesuatu yang diketahui. Ya. Umpamanya ya, anggapan tentang waktu-waktu tertentu yang membawa sial. Ya, hari tertentu, bulan tertentu, tahun tertentu dianggap membawa sial. Hari tertentu nama contohnya. Jumat Kliwon. Ya. Atau kalau bulan tertentu Muharram. Di zaman jahiliyah, di zaman Nabi dahulu orang menganggap bulan Syawal itu sial untuk nikah. Itulah Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan dari beliau suka menikah di bulan, menikahkan kerabatnya, dan beliau juga menikah di bulan Syawal. Sekarang kan biasa di tempat kita di bulan Syawal. Atau tahun tertentu, ya tahun tertentu, wah tahun dianggap bahwa sial. Ya. Pada keyakinan orang-orang Cina itu kan ada sio ya, sio kera, sio tikus, sio apa namanya, babi dan sebagainya. Nah, nanti tahun-tahun tertentu dianggap bahwa sial, bahwa sial. Waktu-waktu tertentu atau hari-hari tertentu. Oh iki dina iki naga dinane ning lor lho, aja mlaku ngalor. Pernah dengar itu kan? Aja mlaku ngalor. Ya. Ada juga yang ngiring manten kok aja liwat kono kae nggo sial, mubeng rono sih. Ya, ada yang seperti itu, dianggap bahwa sial. Ya. Dan banyak lagi yang lain. Atau nomor-nomor tertentu, ya nomor 13 itu sampai di kalangan bangsa-bangsa Eropa ada keyakinan nomor 13 sial, sehingga sebagian hotel nggak ada kamar nomor 13. Nah, ada 12A, 12B, 14. Kita pernah suatu ketika ada acara di Jawa Timur di Malang, ya, acara daurah yang di sana nginap di Wisma, ya. Gak ada nomor kamar 13, ya. 11, 12A, 12B, 14. Ada juga katanya gedung tinggi, ya, seperti itu juga nggak ada tingkat 13, lantai 13. Ada sebuah hotel di Pangandaran yang angka 13 tidak disewakan, ya. Karena di situ diyakini tempatnya Ratu Kidul. Jadi kalau ingin ketemu Ratu Kidul ya mlebu rono. Dan lain-lain, ya. Itu keyakinan sial itu banyak, ya. Orang-orang beranggapan itu tidak benar dalam Islam. Yang kedua, peringatan tahun baru Hijriyah. Perkara termasuk yang tidak dituntunkan dalam agama Islam. Perlu diketahui bahwa penetapan bulan Muharram sebagai awal bulan dalam kalender Hijriah adalah hasil musyawarah pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat beliau pertama kali mencanangkan penanggalan Islam. Terus di zaman Nabi dahulu, ya, belum ada kalender atau penanggalan. Yang ada ya hari, nama hari, kemudian nama bulan, tanggal, tapi tahun nggak ada. Nama tahun nggak ada. Karena itulah bagaimana orang Arab zaman dahulu mengingat, ya, peristiwa-peristiwa itu dengan mengingat suatu perkara dengan peristiwa. Contoh, kapan lahir Nabi? Tahun gajah. Tahun gajah, bukan tahun sekian, enggak, tahun gajah. Iya betul, gitu. Tahun gajah, yaitu peristiwa ketika kota Makkah diserang tentara bergajah dari Yaman. Ya. Di tempat saya di sana di Sukoharjo, ya, Grogol, itu dulu tahun 66 pernah terjadi banjir besar yang
di zaman mbah saya, di zaman bule-bule saya belum lahir. Tapi saya dengar cerita dari mbah, dari ya bule-bule saya itu, mereka ngungsi jauh. Ya, dan itu terkenal, di Solo terkenal, itu banjir besar Solo tahun 66. Itu sering jadi ukuran. Lahirmu kapan? Oh, berbanjir. Ya, berbanjir. Atau sebelum banjir. Karena peristiwa besar jadikan patok sebagai waktu. Nah, kemudian di zaman Umar bin Khattab ketika jadi khalifah, beliau nulis surat kepada gubernur-gubernur karena belum ada tahun kan, jadi cuma tanggal, bulan. Nah, ketika sudah lama kan surat-surat menumpuk. Kapan ini? Nah, akhirnya terus ini kita butuh tahun. Maka musyawarah, kemudian mufakatnya umat Islam harus bentuk tahun sendiri. Ya, kemudian hijrah Nabi menjadi awal, ya, tonggak tahun, dipilih bulan Muharram sebagai tahun, ada bulan pertama, dan mulailah kemudian tahun 1 Hijriah dengan hijrah Nabi. Mereka bilang zaman Nabi nggak ada tahun baru, jelas gitu. Sehingga nggak ada tuntunan-tuntunan tertentu berkaitan dengan tahun baru yang sebagian kaum muslimin sekarang melakukan. Yang ketiga, ya, termasuk kesalahan menyambut bulan Muharram dengan amalan-amalan khusus yang tidak dituntunkan. Ya, seperti ada kirab pusaka, ada kirab bisu, ada larung sesaji, ada ziarah kubur, dan lain sebagainya. Ya. Sebagai umat Islam adalah kita mencukupkan dengan tuntunan Allah yang maha kuasa dan maha mengetahui, yang telah mengajarkan agama Islam dengan lengkap dan sempurna. Kalau nggak ada tuntunan ya sudah, nggak perlu dilakukan, karena cukup dengan agama Islam. Apalagi dengan keyakinan-keyakinan tertentu, ya. Kalau dilakukan membawa berkah, kalau nggak dilakukan membawa bencana, ya, bisa menuju ke arah syirik. Yang keempat, puasa awal tahun baru Hijriah. Jadi mengkhususkan puasa di awal tahun baru Hijriah tanggal 1 Muharram dengan anggapan bahwa di hari tersebut terdapat keutamaan khusus. Ini nggak dituntunkan. Adapun puasa dengan alasan itu bulan Muharram nggak apa-apa, tapi bukan bentuk kekhususan sebagai tahun baru. Yang kelima, doa awal dan akhir tahun. Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah berkata, yang salah seorang ulama dari kerajaan Saudi Arabia, sudah wafat, ya, beliau ketika masih hidup termasuk salah satu dari anggota Dewan Fatwa kerajaan Saudi Arabia yang dipimpin Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas waktu itu. Beliau mengatakan tidak ada satupun doa atau zikir dalam syariat ini untuk awal tahun, baik hari pertama maupun malam pertama bulan Muharram. Orang-orang zaman sekarang telah banyak membuat perkara baru berupa doa, zikir, atau saling mengucapkan selamat sebagaimana puasa di awal tahun, menghidupkan malam pertama di bulan Muharram dengan salat, dengan zikir, dengan berdoa, atau puasa di akhir tahun dan sebagainya. Semua ini tidak ada dalil sama sekali. Dalam kitab beliau Tasrihud Du'a wal Adhkar, karya beliau rahimahullahu ta'ala. Yang keenam yaitu hari duka cita Rafidah. Orang-orang Rafidah menjadikan hari Asyura tanggal 10 Muharram sebagai hari duka cita. Ini tidak dituntunkan oleh agama. Mereka merayakan dengan menyiksa diri, memukuli tubuh dengan senjata tajam atau dengan tangan, dan berteriak-teriak. Nah, mereka mengatakan Haidar, Haidar, Haidar. Ya, banyak videonya. Ya. Haidar, Haidar, Haidar. Haidar artinya singa. Maksudnya yaitu mereka menyebut Husain bin Ali radhiyallahu anhu
yang wafat di waktu itu dalam perang Karbala. Mereka menganggap sebentuk ibadah untuk duka cita atas wafatnya cucu Nabi SAW, Husain bin Ali radhiyallahu anhu, yang wafat terzalimi di padang Karbala. Mereka memukuli tubuh dan lain sebagainya. Padahal Nabi bersabda, laisa minna man latamal hudud wa syaqal juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah. Bukan termasuk kami orang yang menampar pipi, merobek baju dan teriak-teriak dengan teriakan jahiliyah ketika musibah. Orang yang musibah supaya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan bersabar. Itu tidak teriak-teriak, tidak menampar wajah, menampar pipi, melukai tubuh. Enggak, itu malah dilarang. Tapi aneh mereka menganggap itu ibadah. Ya. Ulama-ulamanya menganggap itu ibadah, itu ditekankan. Tapi ulamanya enggak pernah melakukan. Hanya orang bawaan melakukan, melukai tubuh ya, dengan belati, dengan pedang, bahkan ada yang dengan pistol ya. Itu ada video-videonya. Apalagi zaman sekarang kita mudah mencari hal-hal seperti itu. Yang ketujuh, hari sukacita nawasib. Sebaliknya orang-orang nawasib yang membenci ahlul bait Nabi menjadikan hari Asyura sebagai hari sukacita. Ini juga tidak dituntun oleh agama. Mereka merayakan dengan pakai pakaian baru, membuat berbagai macam-macam masakan, memberikan hadiah-hadiah dan lain-lain sebagai bentuk kegembiraan. Ini dijelaskan oleh Syekhul Islam Taimiyah tentang dua penyimpangan ya, di hari Asyura dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidhah, juga orang-orang Nawasib, pembenci Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, nggih menika mari kita aturaken semacam menika ugi saged kangge pangertosan nggih supados kita saged nindakaken perkawis kanthi leres kados yang dipun tuntunaken dening Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita sampaikan, sebelum kita akhiri. Jika ada yang ditanyakan kami persilakan. Pun jelas nggih? Nggih, alhamdulillah. Nggih, kalau kita menika kita aturaken mugi-mugi Allah taala tansah bimbing nggih lambah kita wonten kesaenan nebihi kemaksiatan ngetingalaken ingkang hak saestu hak lan paring kegiatan kita saged ngamalaken ngetingalaken ingkang batil nggih perkawis ingkang batil lan paring kegiatan kita saged nilaraken. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.